Hai hai hai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jadi hari ini alhamdulillah tanggal 29 September 2023 aku buka usaha baru. Jadi namanya Habo Happy School. Dia usahanya modelnya seperti bimbel atau tempat les begitu. Tapi nanti saya tambahkan juga program kelas bermain. Nah, jadi ini tante saya yang membuka pertama kali sembari mendoakan semoga ini usahanya lancar. Nah, di sini saya menunggu kapan ya saya disuruh masuk sembari terharu juga sedikit. Karena tidak menyangka finally bisa buka usaha bimbel lagi. Oke, jadi di sini saya masuk tentunya pakai kaki kanan, ucap salam dan basmalah. Nah, di sini dicek-cek dulu. Habis itu saya keluar mengangkut semua barang-barang. Oke, jadi sebelumnya ini adalah ruko yang orang pakai untuk jualan atau toko grosir gitu. Jadi ada banyak gambar-gambar rokok, spanduk-spanduk rokok. Nah, di sini saya mulai buka. Oke, terus saya angkut-angkut lagi di dalam. Nah, di dalam situ Tante Aji sudah berusaha beres-beres, tapi karena sapu dengan pengepelnya tidak bisa terlepas, karena cara penjualnya itu mengikat solasinya sangat kuat. Oke, nah di sini lihat Tante Aji masih berusaha membuka dari tadi dengan segala cara, sudah digigit, dikutek-kutek pakai kuku. Nah, di sini saya berusaha membantu, semoga saya berhasil melanjutkan perjuangannya. Oke, nah di sini saya mulai pasang bannernya. Itu dia Habo Happy School. Habo Happy School, semoga berkah ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Ini bersih-bersih, sapu-sapu begitu. Nah, ini seperti biasa Ibu Aji, mama saya yang tidak pakai jilbab itu mama saya jadi speaker atau mandor, menjelaskan ke tetangga saya. Ini yang pakai jilbab tetangga saya, menjelaskan usaha apa. Nah, saya masih berusaha pasang ini bannernya. Oke, sekarang kita lanjut lagi bersih-bersih di dalam. Oh iya, di sini saya tunjukkan dulu ya. Jadi penampakannya seperti ini, masih sangat kotor, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan kita bersihkan sembari ngumpulin modal lagi lebih banyak. Nah, di belakang itu ada tukang. Nah, yang ini juga masih dari bagian rukonya, jadi lahannya sangat luas. Di situ nanti bisa kita buat tempat mainan, ayunan, dan nanti mama saya juga pindah jualan di situ. Oke, nah ini seperti biasa Tante Aji masih bersih-bersih. Saya berusaha bersihkan, mau tes kulkasnya apakah bagus atau tidak. Dan ternyata alhamdulillah bagus, hanya saja pintunya itu ternyata rusak. Oke, nah di sini saya bersih-bersih. Oke, berusaha bersih-bersih. Nah, kemudian tidak berselang lama ada si cantik ini dan si ada kakaknya juga. Jadi mereka berdua ini anaknya tetangga saya yang di kampung, tetangga rasa saudara. Tapi karena mamanya ada di kampung, jadi dia mengutus anak-anaknya untuk hadir. Nah, di sini mereka karena tidak tahu harus ngapain, jadinya gini aja. Berdiri bolak-balik gitu. Oke, nah terus di sini saya pasang karpet untuk didudukin begitu. Habis itu, nah ini Tante Aji masih seperti biasa, masih lanjut terus ngepel terus. Di sana saya berusaha membersihkan karpetnya. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi di sini.
Ini dia, kita duduk cantik dulu sembari beristirahat karena sudah sangat lelah. Sudah hampir 2 jaman kita bersih-bersih. Tapi tidak ada bersih-bersihnya juga, masih tetap kotor karena debunya sangat Masya Allah. Nah di sini sembari duduk-duduk saya bongkar tempat sepatu, nantinya bisa dijadiin tempat sendal tentunya. Jadi dirakit-rakit dulu. Nah di sini Rehan sudah berusaha membantu. Nah di sana kalau Teria sedang video call dengan mamanya. Oke, nah di sini kita rakit sambil ngobrol-ngobrol. Katanya Rehan, saya ngontennya. Ya, lagi ngonten, berusaha aja. Sebenarnya lebih tepatnya mau sharing ke keluarga yang ada di Tanete saja. Bagaimana kalau ada aktivitas saya dokumentasikan gitu. Oke, nah ini masih lanjut sembari kita menunggu Pak Ustadz gitu, karena nanti tuh Pak Ustadz mau baca doa gitu, mau sholat, mau mengaji, semoga rukonya berkah begitu, lancar rezekinya. Nah ini sudah mulai pada rame, situ ada Male, terus ada Tasbih, ada si Embul, ada kakak-kakakku, semua lengkap. Kita makan kue dulu dan makan onde-onde tentunya, karena kalau masuk rumah itu identik dengan, atau buka usaha baru itu identik dengan makan onde-onde. Oke, nah di situ juga ada pisang. Nah ini ada tuh kakak saya menyantai-nyantai di belakang, tapi masih banyak sampah tentunya, tapi it's okay ya. Nah terus ini dia si Embul, hoi Embul. Nah di sini tuh Pak Ustadz sudah mulai baca Yasin sembari didoakan pakai ini, ada air, habis itu ditiup-tiup. Nah terus di sini Pak Ustadz sudah mulai sholat. Terus kita semua hening, nah karena sembari menunggu Pak Ustadz sholat. Nah selesai deh mendoakan rukonya, kita lanjut makan-makan. Kalau Pak Ustadznya sudah pulang, nah kita lanjut makan-makan dulu. Nah kalau di sini saya mau berbagi sedikit fun fact-nya. Nah di sini tuh kita makan terus. Tasbih itu juga mau makan, tapi mau sambil main HP. Jadi alhasil saya kasih tahu makan mie dulu, jangan dulu main HP. Terus jadinya nasinya dibuang-buang. Nah karena nasinya dibuang-buang, dianya ditegur, dimarahi sama uminya karena dibuang-buang nasinya. Jadi sedikit mojok begitu. Jadi dia balik badan. Lihat sebentar, dia akan balik badan, ditunggu. Nah di sini tuh dia sudah mulai beraksi. Nah di sini kakak Emil sudah membersihkan betisnya, tapi dia masih saja fokus dengan main HP. Nah saya sudah juga dikasih tahu dan akhirnya mundur. Oke, seperti itu. Nah terus setelah makan ini bersih dan semua orang sudah pada kembali ke rumah masing-masing. Nah ada kejadian seru saat duhur seperti itu. Nah sebentar akan saya perlihatkan. Jadi rencananya itu kan semua sudah kosong. Terus saya tinggal sendiri di ruko. Nah karena saya mau sholat, jadinya gak ada mukena. Jadi saya berinisiatif untuk tutup ruko dulu, terus saya pulang untuk sholat di rumah. Tetapi saya tidak tahu cara tutup rukonya, apakah semua kuncinya itu dibiarkan begitu saja atau tidak. Nah jadinya kan saya biarkan saja, karena saya pikir saya cuman sebentar, jadinya saya tutup begitu saja. Nah karena tidak rapat saya coba tendang dan hasilnya seperti ini deh. Rukonya jadi terkunci dari dalam.
Untungnya di belakang ruko ini ada orang yang sedang bangun rumah, jadi ada tukang tentunya. Berinisiatiflah mamaku untuk meminta bantuan. Nah, oke, terus kita lanjut lagi di sore hari. Nah, di sore hari ada Lara, ada Amran nih, bantu-bantu untuk bersihkan besi-besinya. Karena sebelumnya ruko ini disewa sama pembuat lemari. Oke, nah di sini Lara sudah angkut-angkut, ada Amran angkut-angkut, terus ada Mace bolak-balik juga. Nah, karena saya tidak tahu harus ngapain, saya berinisiatif untuk mencuci saja triplexnya biar tidak terlalu berdebu. Nah, kalau di sini Amran sudah bersih-bersihkan debunya, mengangkat besi-besinya. Nah, triplex yang mau saya cuci yang bagian ini nih, yang si pelapis rak besinya. Tapi permasalahannya adalah di air lagi. Mesin di rukonya ternyata sangat jelek. Airnya itu hanya nyala mesinnya itu nyala 1-2 menit, habis itu mati lagi. Kita tunggu sekitaran 5 menitan baru dia nyala lagi, habis itu kita tunggu 10 menitan baru nyala lagi, dan nyalanya hanya 1-2 menit. Seperti itu. Jadi untuk membersihkan menggunakan air itu butuh kesabaran ekstra. Oke, jadi itu saja kegiatan dari awal sampai akhir di sore harinya. Doakan semoga usahanya lancar ya.